Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. sehat, Sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, Sehat, baik, Pak. Pak. Sehat. Baik, sehat semua ya. Apakah anak-anak siap belajar hari ini? Siap, Pak. Insya Allah siap, Pak. Siap, Pak. Baik, Kami siap, Pak. iya. Apakah hari ini sudah semangat? Masih semangat, Pak. Semangat, Iya, Pak. semangat. Luar biasa. Masih Allahu semangat, Pak. Akbar. Iya, harus semangat ya anak-anak karena kita belajar itu harus semangat agar apa nanti yang kita harapkan, cita-cita yang kita inginkan bisa tercapai. Baik, sebelumnya absen dulu Bapak. Sebelum Bapak panggil, Bapak tanyakan dulu sama ketua kelasnya, Tutus. Alhamdulillah, Apakah semuanya Pak. hadir, Tutus? Semua hari ini. Baik, berarti tidak perlu Bapak panggil satu-satu ya. Berarti semuanya sudah hadir. Baik, Hadir, ya, Pak. sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah dan apa yang kita harapkan nanti bisa bermanfaat. Untuk kali ini Bapak minta untuk Nak Gunawan memimpin doa. Silakan Nak Gunawan. Siap, Pak. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, Pak. Baik, terima kasih Nak Gunawan yang telah memimpin doa untuk teman-temannya. Untuk mengawali pertemuan kita pagi hari ini agar kita lebih cinta terhadap tanah air kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya anak-anak. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Baik, anak-anak bisa menyanyikan bersama-sama, tapi sebelum menyanyikan, coba dicek lagi mic-nya, Nak, dihidupkan dulu mic-nya. Nanti, bagi yang belum hafal liriknya, bisa melihat teks ya, Nak, ya. Siap, Pak. Pak. Ya, Pak. Sudah siap semuanya? Ya. Pak. Siap, Pak. Baik, kita mulai. Baik, nampaknya dengan menyanyikan lagu nasional tadi akan menambah bahwa rasa cinta terhadap tanah air itu sangat penting ya. Mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak masih ingat nggak dengan pertemuan kita sebelumnya? Masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Teks deskripsi, Pak. Teks deskripsi? Iya, benar Ya. sekali ya, Tutus ya, Nak Tutus, bahwa sebelumnya kita sudah mempelajari teks deskripsi, yaitu bagian mengidentifikasi teks deskripsi. Deskripsi. Iya. Baik, sekarang Bapak mau tanya nih. Ayo, siapa yang dapat
menjawab apa pengertian teks deskripsi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oh ya, silahkan. Saya bisa, Pak. Teks deskripsi Ya, itu, silakan. Pak, yang berisi gambaran, Pak. Gambaran sesuatu, Pak. Suatu objek, atau suatu benda, Pak. Atau suatu keadaan. Jadi dari teks itu, Pak, nanti pembacanya seolah-olah bisa melihat, Pak. Walaupun dia tidak pernah melihat sebelumnya. Seolah-olah bisa mendengar walaupun dia tidak pernah mendengar sebelumnya, Pak. Dan seolah-olah bisa merasakan walaupun dia tidak pernah merasakan sebelumnya, Pak. Gitu, Pak. Baik, benar sekali ya jawaban Nak Gunawan tadi, bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Jadi pembaca nanti dengan digambarkan tadi bisa merasakan, bisa melihat, atau bisa mendengar seperti apa yang dirasakan oleh penulisnya. Begitu ya, Nak, kira-kira? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Oh ya, kenapa Murza dari tadi diam saja? Apakah belum sarapan? Sudah, Pak. Sudah. Juliarto suka ganggu, Pak. Oh, Makanya gitu. saya milih diam. Iya, iya ya. Jadi yang lain kawannya tidak boleh ganggu ya. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya apa yang kita harapkan nanti bisa tercapai. Begitu juga dengan kita menjaga kesehatan. Jadi kita semua harus tetap menjaga kesehatan. Kemudian, apakah yang akan kita pelajari hari ini? Apakah anak-anak sudah tahu? Ayo, silakan. Sudah, Pak. Iya, silakan Juliarto. Apa itu yang kita pelajari Belum, hari Pak. Struktur dan kebahasaan teks deskripsi. ini? Baik, benar sekali. Terima kasih Juliarto Saya, ya. Pak. Saya, Pak. Ya, silakan si Dedi. Kita belajar hari ini kompetensi dasar, Pak. Kompetensi dasar? Dedi. Iya, Pak. Iya. Kompetensi Dedi ini, dasar. Pak. Pak jawabannya, Pak. Salah jawabannya, Pak. Iya, kompetensi dasarnya tadi yang sudah disebutkan oleh Juliarto, Dedi. Jadi yang Nak Dedi Iya, Pak. sebutkan tadi sebenarnya benar, tetapi belum lengkap. Jadi Iya, yang Pak. akan kita pelajari hari ini adalah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model PBL menuntun peserta didik dapat menentukan struktur yaitu identifikasi, deskripsi bagian, kemudian ada simpulan dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Baik ya. Sebelumnya, Bapak akan menayangkan sebuah video motivasi supaya anak-anak lebih lagi termotivasi dalam pembelajaran kita hari ini. Setuju anak-anak? Setuju, Pak. Nonton, setuju, Pak. Setuju ya? Pak. Setuju. Setuju. Baik. Setuju. Silahkan nanti videonya diamati, disimak baik-baik. Nanti kita ambil apa pelajaran dari video tersebut ya, Nak ya. Baik. Iya, Pak. Silahkan ditonton.
Baik, menarik videonya anak-anak. Menarik, Pak. Menarik Menarik, ya? Pak. Menarik. Iya, menarik Menarik, sekali. Iya, tadi di situ ada seekor burung yang takut dengan ombak ya awalnya ya. Namun setelah mencoba bermain ombak, ternyata bermain ombak itu sangat menyenangkan. Jadi dengan bermain ombak, burung tadi punya teman baru. Jadi dengan mendapatkan teman baru, kemudian burung tadi merasa bahagia, senang ya, begitu ya. Kemudian apa pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu agar jangan takut untuk mencoba dan melakukan hal yang baru. Setuju anak-anak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Baik. Sebelumnya lagi Bapak akan memberikan pretest ya. Sebelum kita masuk ke nanti Bapak jelaskan tentang teks deskripsi, kemudian nanti kita akan mengamati dan membahas bersama, Bapak terlebih dahulu akan memberikan pretest untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sudah terlihat, Nak? Iya. Pak. Pretest kita adalah sebutkan apa saja struktur dari teks deskripsi. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya, Pak. Suliati. Baik, Suliati. Silakan, Suliati. Struktur teks deskripsi yang pertama ada pendahuluannya, Pak, atau pengantarnya. Kemudian yang kedua deskripsinya. Kemudian yang ketiga ada kesimpulannya, Pak. Baik, bagus sekali ya, Nak Suliati ya. Jadi jawabannya sudah benar, hanya saja ada kurang sedikit. Nah, nanti akan kita pelajari pada pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi ada 3 ya. Yang pertama itu identifikasi di bagian awalnya. Kemudian yang kedua ada teks deskripsi bagian. Nah, yang ketiga adalah kesimpulan. Ini adalah struktur dari teks deskripsi. Coba Nak Dedi, diulang lagi Nak, apa struktur dari teks deskripsi? 1. Identifikasi, Pak. 2. Deskripsi bagian. 3. Kesimpulan, Pak. Baik, benar sekali. Oke, kita lanjut bagian dari struktur teks deskripsi. Nah, penjelasannya ya. Kalau identifikasi itu berisi dari nama objek, lokasi, kemudian gambaran umum objek dan sejarah lahirnya. Nah, kemudian coba yang untuk deskripsi bagian dan kesimpulan dibaca oleh Nak Tutus. Silakan Nak Tutus. Siapa? Deskripsi bagian adalah berisi perincian bagian objek berdasarkan tanggapan subjek penulis. Rincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disarakan oleh penulis saat mengamati objek tersebut, Pak. Kesimpulannya yaitu berisi kesimpulan atau kesan penulis, Pak. Tadi sudah dibacakan oleh Tutus mengenai deskripsi bagian, yaitu merupakan perincian dari objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Rincian itu dapat berisi apa yang dilihat, kemudian apa yang didengar, kemudian apa yang disarankan oleh penulis saat mengamati suatu objek tersebut. Nah, kemudian tadi kesimpulannya sudah dibacakan oleh Nak Aminah, yaitu kesimpulan itu berisi kesan penulis atau kesimpulan dari teks deskripsi yang sudah dibuat. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan teks deskripsi. Bagian ini Bapak mau yang membaca Ida. Coba Ida. Pak.
Kaidah kebahasaan teks deskripsi. 1. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Contoh kalimat, ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perincian untuk menjelaskan. 1. Dia berusaha untuk menolong semua orang. 2. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Ida sudah membacakan ya dengan jelas. Jadi kaidah kebahasaan itu yang pertama di dalam teks deskripsi itu menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Bagaimana contoh kalimatnya? Di sini ibuku orang yang sangat baik. Nah, itu dia untuk merincikan atau untuk mengkonkretkan. Nah, kalimat perincian untuk menjelaskan bagaimana? Satu contohnya tadi, dia berusaha untuk menolong semua orang. Kemudian yang kedua, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Baik, kemudian kaidah kebahasaan yang kedua. Sekarang Bapak minta tolong Nak Juliarto untuk membacanya. Silakan Nak Juliarto. Baik, Pak. Kaidah kebahasaan yang kedua. Penggunaan kalimat yang menggunakan panca indera. 1. Contoh kalimat seolah-olah kita melihat pantai panjang dan pasir putih. 2. Contoh kalimat seolah-olah kita mendengar debur ombak pantai terdengar irama. 3. Contoh kalimat seolah-olah kita merasakan udara sangat terasa segar. Ya, baik, terima kasih Nak Juliarto ya. Jadi yang kedua ini adalah kebahasanya yaitu menggunakan kalimat cerapan panca indera. Jadi panca indera itu bisa melihat, kemudian bisa mendengar, bisa merasakan. Nah, contoh yang bisa melihat seperti apa? Tadi ada yang pertama pantai panjang dengan pasir putih. Kemudian yang contoh mendengarnya bagaimana? Ada debur ombak pantai terdengar irama. Nah, kemudian yang seolah-olah merasakan, berarti udara sangat terasa segar. Baik, kita lanjut kaidah kebahasaan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini Bapak minta Nak Febrini untuk membaca. Silakan Nak Febrini. Iya, Pak. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang ketiga menggunakan majas untuk menggambarkan objek. Majas adalah gaya bahasa berupa perumpamaan atau yang digunakan untuk memperindah kalimat. Contohnya, angin bertiup kencang menerjang segala sesuatu di sekitarnya. Yang kedua, pemolekan pantai secara serasa sempurna di sore hari. Baik, terima kasih Nak Febrini ya. Jadi yang ketiga ini adalah menggunakan majas untuk menggambarkan objek. Majas itu apa? Majas adalah gaya bahasa berupa perumpamaan atau yang digunakan untuk memperindah kalimat. Nah, contohnya apa? Contoh gaya bahasa yang digunakan seperti angin bertiup kencang menerjang segala sesuatu di sekitarnya. Kemudian ada contoh yang kedua tadi yaitu kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Baik, kita lanjut kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang keempat, kelima, keenam ini sekali baca saja. Saya minta, yang belum siapa yang belum? Kebahasaan teks deskripsi yang keempat, yaitu menggunakan sinonim pada teks deskripsi. Sinonim adalah persamaan makna kata. Contoh, indah bersinonim dengan elok, permai, molek. Yang kelima, penggunaan kata depan. Contoh, di, dari, ke,
atau di rumah, dari kantin, ke sekolah. 6. Penggunaan kata berimbuhan dengan awalan men yang diikuti kata dasar berawalan K, P, T, S. Contoh, mengaca, memecah, menilang, menyapu. Itu Pak. Jadi kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Apa itu sinonim? Sinonim adalah persamaan makna kata. Contohnya, indah bersinonim dengan elok. Atau bisa juga indah bersinonim dengan permai atau molek. Nah, kemudian yang kelima yaitu penggunaan kata depan. Apa saja kata depan? Ada di, kemudian ada dari, ada ke gitu ya. Jadi kalau di bagaimana? Contohnya di rumah, penulisannya dipisah ya. Kemudian dari kantin, kemudian ke sekolah. Itu sebagai contoh. Kemudian yang keenam yaitu penggunaan kata berimbuhan yang berawalan men yang diikuti kata dasar berawalan huruf K, P, T, S. Ya. Jadi kata men kemudian diikuti kata dasar yang berawalan K, P, T, S. Nah, contohnya apa? Contohnya yang mengaca itu kata dasarnya kaca. Kemudian memecah kata dasarnya pecah. Kemudian menilang. Apa kata dasarnya menilang? Tilang, Pak. Tilang, Pak. Iya, berarti awalnya huruf apa? T. Iya, kemudian menyapu. Apa kata dasarnya? Sapu. Iya, berarti awalnya huruf S. Ya, ini maksud dari penggunaan kata berimbuhan dengan awalan men dan huruf awalnya KPTS. Baik. Nah, sampai di sini penjelasan Bapak. Kira-kira ada yang belum dipahami tidak kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, Aminah. Nah, baik, Aminah. Silahkan ditanyakan Aminah apa yang belum paham. Silahkan Aminah. Pak, kalau apa Pak? Tadi kan tilang jadi menilang kan Pak? Jadi kalau silang jadi menyilang gitu Pak? Ya, silang menjadi menyilang. Iya, kita lihat dulu ya. Kata dasarnya apa tadi? Silang. Iya Pak. Berarti hurufnya S ya? Iya Pak. Iya, jadi menjadi menyilang. Sampai di sini kira-kira sudah jelas Pak. semua? Iya, sama-sama. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas Pak. ya? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah jelas, langsung saja Bapak akan bagi kelompok. Ya, Bapak akan bagi kelompok. Nanti anak-anak berdiskusi ya sesuai dengan kelompoknya. Nah, soalnya ada di LKPD ya, ada di lembar kerja peserta didik. Sudah Bapak kirimkan tadi di grup WA atau nanti bisa juga dilihat di layar. Nah, pembagian kelompoknya sudah Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Yaitu kelompok 1 Gunawan, kemudian Dedi, Murza, dan Ida. Kemudian kelompok 2 ada Tutus, Suliati, Misra. Kemudian kelompok 3 ada Juliarto, Aminah, Febrini. Ya, sudah, silahkan bergabung kepada kelompok masing-masing. Sudah ya, Nak? Baik, Pak. Ya, Baik, silahkan, Pak. sudah bergabung semua. Baik. Nah, tugasnya silahkan diperhatikan ya, Nak ya. Di LKPD, yang soal pertama silahkan dilihat di layar. Di sini ada sebuah teks deskripsi, ya. Ada 3 paragraf teks deskripsi. Nah, anak-anak semua diminta untuk mencari mana struktur bagian apa yang pertama? Identifikasi. Ya.
Iya, kemudian mana yang deskripsi bagiannya. Kemudian mana yang merupakan kesimpulannya. Kemudian di kolom sebelah kanan itu diminta keterangannya. Jadi penjelasan dari kenapa dia dikatakan bagian identifikasi, begitu ya nak ya. Kemudian soal yang nomor 2, ya silakan diamati, yaitu diskusikan ciri-ciri pada struktur bagian identifikasi apa saja, ya ciri-cirinya apa saja. Kemudian ini berdasarkan teks ya nak, berdasarkan teks rumah tongkonan. Kemudian yang kedua ciri-ciri bagian strukturnya. Kemudian yang ketiga ciri-ciri bagian simpulan. Nah soal yang ketiga adalah kebahasaannya yang 6 tadi. Nah sudah jelas anak-anak semuanya? Jelas, Sudah Pak. jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, sudah jelas ya. Nah, sekarang Bapak beri waktu 30 menit. Silahkan dikerjakan dan didiskusikan. Silahkan dimulai dari sekarang. Baik, Pak. Coba dikerjakan ya, Pak. Baik. Baik, anak-anak semua, Bapak kira waktunya sudah 30 menit ya. Semuanya sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah 30 menit. Sudah, Pak. Baik, sudah selesai ya. Tapi kok nampaknya kurang semangat ya pada pagi hari ini. Kenapa? Nggak yakin betul, Pak. Oh, nggak yakin betul. Iya, nggak Harapan, apa-apa. Pak. Namanya kita berdiskusi. Jadi kita masih belajar. Nanti kita diskusikan, kita tentukan mana yang betulnya. Baik, supaya semangat. Setuju nggak kalau kita permainan terlebih dahulu anak-anak? Sebelum kita presentasikan hasilnya. Setuju. Permainannya apa, Pak? Setuju, Pak. Setuju, Pak, kalau permainan. Setuju ya? Permainannya apa, Pak? Hadiah Iya, ya, Pak. Iya. Nanti diikuti semuanya ya. Semuanya harus ikut ya. Ya, Pak. Silakan semuanya diikuti. Lanjut presentasi. Baik, untuk yang pertama, Bapak minta kelompok 1 dulu. Kelompok 1, siapa saja tadi kelompok 1? Yaitu ada Gunawan, ada Dedi, ada Murza, ada Ida. Nah, silakan. Siapa yang mempresentasikan? Silakan. Yang titik-titik pertama itu, Pak, itu struktur identifikasi, Pak. Keterangannya karena di cerita itu, di teks deskripsi itu ada nama objeknya, ada lokasinya, baru Pak ada gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan. Itu Pak untuk yang struktur yang pertama. Udah Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Iya, Silakan Pak. dilanjutkan. Udah, saya lagi. Jadilah Pak nomor 2 Pak. Iya, Malas saja kok dia. apa? Yang kedua itu, Pak, bagian deskripsi bagian, Pak. Baik. Struktur deskripsi bagian, Pak. Keterangannya merinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah, Pak. Baik, benar ya. Itu dari kelompok kami, Ya. Pak. Terus, silakan yang ketiga. Ayo, Dad. Gunawan Ayo, Pak, Dad. belum. Lanjut ya. Gunawan lagi, Gun. Tolong lagi. Baik, Pak. Yang ketiga itu, Pak, bagian simpulan itu, Pak, ada kesan umum, Pak. Kesan ya. Yang sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya
dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Itu Pak, kesan umum Pak, kesan Pak. Baik, Sudah benar Pak, sama seperti kelompok 2. baik. Berarti jawabannya sudah benar ya. Bagus, untuk kelompok Ya. 1 sudah mempresentasikannya. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan kelompok 2, yaitu ada Tutu, Suryati, dan Misra. Silakan dipresentasikan. Baik Pak, saya akan mewakili dari kelompok 2. Saya akan membacakan struktur yang pertama, kemudian yang struktur kedua itu dibacakan oleh Tutus ya Pak. Kemudian untuk yang struktur yang ketiga nanti dibacakan oleh Misra. Baik, silakan. Setelah kita mengamati teks, kami menemukan ciri pada struktur identifikasi adalah menggambarkan nama objek beserta arti dari tongkonan, lokasi rumah tongkonan, dan gambaran umum tentang rumah tongkonan. Silakan Tutus lanjut nomor 2 ya. Baik, untuk nomor 2, ciri isi pada struktur bagian. Bagian itu adalah merinci bahan kayu, terus ukiran rumah. Yang ketiga, hiasan atap pada rumah tongkonan. Demikian, Pak. Ciri isi pada struktur bagian simpulan adalah kesan umum. Itu Pak, jawaban dari saya Pak. Baik. Nah, sekarang Bapak kasih kesempatan untuk kelompok lain menanggapi dari hasil presentasi kelompok 2. Silakan. Sudah pas Pak. Silakan kelompok yang lain. Pas Pak, sama kayak kami kelompok 1. Iya Pak, sudah betul Pak, sama Pak. Sama ya, semuanya sama ya. Mau Pak. Berarti sama-sama bagus ya jawabannya, semuanya anak-anak sudah berdiskusi yang luar biasa ini nampaknya. Baik, namun ada satu soal lagi. Nah, ini bagian dari kelompok 3. Nah, kelompok 3 siapa saja tadi? Ada Juliarto, ada Aminah, ada Febrini. Nah, sekarang Bapak kasih kesempatan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasilnya. Silakan. Ini hasil dari kami kelompok 3. Dari teks deskripsi di atas, maka kami mendapatkan untuk bagian kebahasaan. Kalimat yang berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan, yaitu rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Yang kedua, ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Yang ketiga, ukuran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Kemudian yang kedua, kalimat yang mengandung citraan panca indera. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Itu kalimat dengan citraan penglihatan, Pak. Kemudian ada kalimat dengan citraan perasa, yaitu ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Kemudian yang ketiga, kata berimbuhan dengan awalan me yang diikuti kata dasar dengan huruf awal K, P, T atau S. Itu ada kata menyambut, Pak. Kemudian yang keempat, gantian ya Pak, teman saya. Baik, silakan. Yang keempat yaitu kata bersinonim, yaitu indah sama dengan cantik. Yang kelima yaitu penggunaan kata depan, yaitu di sekujur badan dan di puncak bukit. Nah, penulisan di pada keduanya itu dipisahkan. Kemudian yang keenam, kalimat bermajas, yaitu memasuki rantau Pao akan kita temui tongkonan yang berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah
setiap pengunjung yang datang. Nah, kalimat bermajasnya itu yaitu menyambut dengan ramah. Begitulah Pak hasil diskusi kami, Pak. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Nah, selanjutnya, siapakah yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silahkan, satu orang Bapak minta untuk menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Saya, Pak. Baik, Dedi. Silahkan, Dedi. Setelah kita mengetahui struktur dan kebahasaan di dalam sebuah teks deskripsi, maka teks deskripsi yang kita hasilkan akan lebih terstruktur dengan kebahasaan yang baik dan benar, Pak. Baik, benar sekali ya dari hasil belajar kita pagi hari ini. Nah, silakan anak-anak jawab dari post-test yang Bapak berikan. Silakan. Pertanyaannya adalah sebutkan unsur-unsur kebahasaan teks deskripsi. Saya, Ya, Pak. silakan. Saya, Pak. Silakan. Silakan. Aminah, Pak. Aminah, ya Aminah. Silakan Aminah. Unsur kebahasaan teks deskripsi yang pertama berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Yang kedua, kalimat yang mengandung citraan pada panca indera. Yang ketiga, kata berimbuhan dengan awan yang diikuti dengan kawal. Dan yang keempat, kata bersinonim. Itu saja, Pak. Baik. Ada dua lagi, Pak. Ya, dua lagi. Silakan siapa yang Saya, menentukan? Febrini, Pak. Febrini, Iya, Pak. silakan Febrini. Silakan Febrini. Ya, ada dua lagi itu ada penggunaan kata depan, Pak. Kemudian ada penggunaan kalimat yang bermajas. Baik, benar sekali ya. Nah, itulah tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi sudah membuktikan bahwa kalian sudah menguasai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, dengan demikian, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian nanti jangan lupa di rumah untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah, tugas mandiri ya. Nanti tugasnya nanti akan Bapak kirimkan melalui grup WA masing-masing ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan dari pelajaran kita hari ini. Pertemuan selanjutnya adalah kita akan belajar menulis teks deskripsi. Selanjutnya untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kalau kita kembali berdoa. Nah, untuk menutup, memimpin doa penutup pelajaran hari ini, Bapak mohonkan kepada Nak Gunawan. Silahkan Nak Gunawan untuk memimpin doa. Ya Pak, ayo kawan semua sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Nak Gunawan. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.